Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama Bapak Ahmad Ardiansyah, biasanya sering dipanggil Pak Ahmad. Pada kesempatan kali ini, Pak Ahmad akan belajar bersama kalian, memberikan sharing informasi dan pengetahuan, khususnya untuk matematika ya. Pada kesempatan kali ini, Pak Ahmad ingin berbagi nih kepada kalian tentang bilangan bulat. Kita akan mengenal bilangan bulat yang merupakan cikal bakal di mana kalian bisa mengerti tentang hitung campur, tentang aritmatika, dan lain sebagainya. Ini dari bilangan bulat. Jadi pada kesempatan yang baik ini, Pak Ahmad sangat berharap pertama, teman-teman menyiapkan tools teman-teman berupa buku catatan dan alat tulis. Dan Pak Ahmad sangat berharap kalian saat ini menjadi pendengar yang baik, menjadi penyimak yang baik, dan mencatat setiap apa yang Pak Ahmad katakan jika itu penting untuk dicatat. Maka tadi dipersiapkan dulu untuk alat tulis dan buku catatannya. Sudah ya? Sudah disiapkan semua ya? Baik, kita lanjut terkait dengan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat, teman-teman. Bilangan bulat itu merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah sendiri itu kebagi menjadi dua, yaitu bilangan asli dan bilangan nol. Itu secara pengertian secara harfiahnya. Maksudnya apa sih Pak? Nggak ngerti. Maksudnya apa bilangan bulat? Kita lihat. Bilangan bulat sendiri merupakan himpunan bilangan yang termasuk di dalamnya adalah bilangan cacah, bilangan nol, bilangan asli, dan bilangan negatif. Bilangan negatif kita tahu, dia dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Itu disebut bilangan negatif. Sedangkan kalau bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 ya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan cacah itu sendiri kebagi menjadi dua, yaitu bilangan asli dan bilangan 0. Kalau bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 1, 2, 3, 4, 5, 10.000, 100.000, dan seterusnya. Sedangkan bilangan 0 adalah 0. Ini merupakan bilangan 0, bukan bilangan kosong. Kita sering salah pengucapan, kurang tepat pengucapannya ketika kita menyebutkan angka 0. Angka 0 yang angka kosong, bukan. Angka 0 adalah angka 0, bukan angka kosong. Kalau kosong, layaknya nggak ada apa, seperti itu. Kalau ada angka 0, ya itu merupakan bilangan 0. Dan kita juga sering salah menyebutkan ketika kita menyebutkan nomor telepon. Nomor telepon kamu berapa? 0857 misal. Sebenarnya tidak tepat, yang tepat adalah 0857. Jadi sekarang kalian tahu ya, bilangan bulat merupakan bilangan himpunan bilangan yang termasuk di dalamnya adalah bilangan cacah, bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan negatif. Sedangkan bilangan negatif sendiri kita lihat di layar teman-teman itu terdiri dari bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bilangan cacah terdiri dari bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan cacah kebagi menjadi dua, yaitu bilangan asli dan bilangan 0. Tadi Pak Ahmad sudah sebutkan bilangan asli dimulai dari angka 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan 0 yaitu angka 0. Lanjut ke penjelasan berikutnya, terkait juga sama dengan pengenalan bilangan bulat. Yang tadi sudah Pak Ahmad kenalkan tentang bilangan cacah, ini menggunakan garis bilangan. 0 merupakan bilangan bulat, dan dia termasuk juga ke dalam bilangan cacah. 0, 1, 2, 3, maka dia bentuknya seperti ini. Dimulai dari angka 0, ke sebelah kanan itu adalah bilangan cacah. Sedangkan dimulai dari angka 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, itu termasuk ke dalam bilangan asli. Di sini nyebutnya bilangan bulat positif. Ya, 0, bilangan cacah, dari mulai angka 1 disebut bilangan asli. Sedangkan bilangan bulat negatif itu dimulai dari angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya ke sebelah kiri. Bilangan bulat negatif dilambangkan dengan tanda ini, tanda negatif, yang biasanya dibaca negatif atau minus.
Tapi pada kesempatan kali ini kita menyepakati saja bahwa tanda yang seperti ini itu disebut tanda negatif. Tanda negatif. Berarti bisa kita sebut di sini adalah negatif 5, negatif 3, negatif 12. Sedangkan bilangan bulat positif dilambangkan dengan tanda plus yang biasanya hanya disebutkan angkanya saja, yaitu 4, 6, 19, 27, 32, dan seterusnya. Itu disebut bilangan bulat positif. Namun boleh nggak Pak, saya menyebutkan positif 4, positif 6, positif 19, boleh nggak Pak? Boleh, boleh. Namun pada kesempatan kali ini juga kita menyepakati bahwa ketika bilangan bulat positif, itu kita cukup sebutkan angkanya saja. 4, 6, 19. Itu masuk ke dalam bilangan bulat positif. Jadi jelas antara bilangan bulat negatif kita bacanya negatif. Contohnya negatif 5, negatif 3, negatif 12, negatif 4, negatif 1. Sedangkan bilangan bulat positif dilambangkan dengan tanda plus, itu kita cukup sebut baca angkanya saja, yaitu 4, 6, 19, 27, 32, dan seterusnya. Nah, Pak Ahmad akan bantu kalian lebih memahami bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Garis bilangan pada bilangan bulat yang sudah kalian lihat bersama-sama, di sini ada angka 0. Kalau ke kanan dia akan semakin besar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Sedangkan ke kiri dia semakin kecil. Nilainya 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, sampai negatif dan seterusnya. Ya, ini dalam garis bilangan pada bilangan bulat. Pak Ahmad akan bantu juga kalian bisa memahami bilangan bulat menggunakan contoh soal. Biasanya yang tertera itu seperti ini. Seekor kucing berdiri tepat pada angka negatif 2. Kucing tersebut berlari ke kanan sebanyak 3 satuan. Ingat, ada kata-kata ke kanan sebanyak 3 satuan dan berlari lagi ke kiri sebanyak 5 satuan. Berlari lagi ke kiri sebanyak 5 satuan. Posisi kucing tersebut sekarang pada angka berapa? Kita memecahkan soal ini menggunakan garis bilangan. Ada seekor kucing berada di negatif 2. Pak Ahmad sudah bikin alat bantunya. Dia berlari ke kanan sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Nah, yang garis biru ini di positif 1 karena berlari ke kanan sebanyak 3 satuan. Dan berlari lagi ke kiri sebanyak 5 satuan. Berlari lagi ke kiri sebanyak 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti posisinya ada di negatif 4. Posisi ada di negatif 4. Ahmad ulang. Mengenai garis bilangan pada bilangan bulat, ini merupakan sebuah alat bantu bagi teman-teman untuk bisa lebih memahami tentang bilangan bulat. Salah satu contohnya, ada seekor kucing, dia tepat berada pada angka negatif 2, kalau di garis bilangannya. Kucing tersebut berlari ke kanan sebanyak 3 satuan. 3 satuan. 1, 2, 3. Berarti ada di posisi positif 1 atau 1. Dan berlari lagi ke kiri sebanyak 5 satuan. Ke kiri 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berada di negatif 4. Berarti posisi kucing tersebut sekarang pada angka negatif 4. Paham ya? Selanjutnya, ini salah satu contoh juga. Contoh yang kedua, seekor katak melompat ke kanan sebanyak 7 satuan pada tempat dia berada sekarang. Kemudian katak tersebut melompat ke kiri sebanyak 5 satuan. Di mana sekarang posisi katak bila pada posisi awalnya katak berada pada titik negatif 3. Nah, jadi pertanyaannya ini dikasih dulu tuh diketahuinya. Sama yang terakhir, pertanyaannya di mana sekarang posisi katak bila pada posisi awalnya katak berada pada titik negatif 3. Pak Ahmad sudah buatkan juga alat bantunya berupa garis bilangan. Ini katak berada di posisi negatif 3. Dia melompat sebanyak 7 satuan ke kanan. Ini. Maka kita hitung 7 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya,
tadi berada di posisi 7 ya. 7 satuan berada di tempat sekarang, kemudian katak tersebut melompat ke kiri sebanyak 5 satuan, di mana sekarang posisi katak bila pada posisi awalnya katak berada pada negatif 3. Berarti dari negatif 3 melompat 7 satuan ke kanan, berarti menjadi positif 4, dan dia berada, kemudian katak tersebut melompat lagi ke kiri sebanyak 5 satuan, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berada di posisi negatif 1. Selanjutnya, untuk latihan soal di rumah, kalian boleh mencatatnya dan kalian boleh untuk berdiskusi dengan orang tua untuk ini menggunakan garis bilangan. Latihan soalnya, saat bermain bersama teman-temannya, Andi melompat sebanyak 6 satuan ke kiri dan melompat kembali ke arah yang berlawanan sebanyak 3 satuan. Posisi Andi saat awal melompat berada pada titik 3. Di mana sekarang posisi Andi berada? Ini yang teman-teman harus cari. Setelah teman-teman mengerti tentang garis bilangan, ini ada membandingkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat, kita harus tahu dulu tentang arti kata nilai. Nilai merupakan besaran bobot dalam sebuah angka. Besaran bobotnya dalam sebuah angka. Untuk bilangan bulat negatif, semakin besar angka yang ditempatkan dalam tanda negatif, maka nilai dari angka tersebut akan semakin kecil. Ya, Pak Ahmad ulang. Semakin besar angka yang ditempatkan dalam tanda negatif, maka nilai dari angka tersebut akan semakin kecil. Atau dengan garis bilangan, nilai bilangan negatif akan lebih besar bila mendekati angka 0. Nilai bilangan negatif akan lebih besar bila mendekati angka 0. Angka 0. Di sini Pak Ahmad sudah buat beberapa contoh soal. Negatif 6 lebih kecil dari negatif 5. Negatif 6 lebih kecil dari negatif 5. Kok gitu Pak? Padahal kan ini 6, di sini 5. Kenapa negatif 6 lebih kecil daripada negatif 5? Ya, secara kalau kita mengikuti urutan yang kedua, nilai bilangan negatif akan lebih kecil bila mendekati 0. Ini negatif 5. Lebih dekat dengan 0 daripada negatif 6. Maka negatif 5 lebih besar daripada negatif 6 atau negatif 6 itu lebih kecil daripada negatif 5. Selanjutnya, negatif 8 lebih kecil dari positif 1 otomatis karena dia ini adalah bilangan bulat positif. Lalu negatif 4 lebih kecil daripada negatif 2. Ya, negatif 4 lebih kecil daripada negatif 2. Lalu negatif 1 lebih besar daripada negatif 4. Negatif 1 lebih besar dari negatif 4. Kok bisa Pak? Ya, ini negatif 1. Dia dengan negatif 4. Coba dilihat negatif 1 dengan negatif 4 secara garis bilangan. Dia lebih mendekati angka 0 itu adalah angka negatif 1 dibandingkan dengan angka negatif 4. 7 lebih besar daripada negatif 6. Otomatis karena ini perbandingannya positif dengan negatif, pasti yang lebih besar adalah positif. Terus negatif 8 lebih besar daripada negatif 10. Selanjutnya ada latihan soal 1-5, mohon untuk dicatat dan dikerjakan dengan benar. Selepas itu kalian boleh untuk menyocokkan jawaban atau mencari jawaban atau membahas soal ini bersama dengan orang tua kalian di rumah. Nomor 1, negatif 2 lebih apa daripada 2. 7 lebih apa daripada negatif 5. Negatif 11 lebih apa dari negatif 2. Negatif 15 lebih apa dari 1. Dan negatif 4 lebih apa dari positif 3 atau 3. Yang terakhir pada video Pak Ahmad kali ini, mengurutkan bilangan bulat. Kunci mengurutkan bilangan bulat adalah bisa membandingkan bilangan bulat terlebih dahulu. Bila teman-teman belum bisa untuk membandingkan, menurut Pak Ahmad jangan masuk ke mengurutkan, karena membandingkan dulu yang harus teman-teman kuasai. Setelah membandingkannya bisa, maka teman-teman dipersilakan untuk mengurutkan bilangan bulat. Contoh, sini Pak Ahmad buat 3 soal, urutkan bilangan berikut mulai dari yang terkecil. Di nomor 1, coba fokus semuanya di nomor 1 ada angka 3, negatif 4, 2, 0, dan negatif 9.
itu kita mau urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil jelas yaitu adalah negatif 9. Selanjutnya negatif 4, 0, 2, dan 3. Nomor 2, 0, negatif 2, negatif 4, 1. Diurutkan dari yang terkecil, kita lihat dulu yang negatifnya. Negatifnya itu ada negatif 2 dengan negatif 4. Yang paling kecil adalah negatif 4, maka negatif 4 dulu kita tulis. Negatif 4, habis itu negatif 2, habis itu 0, habis itu 1, habis itu 2. Dan yang terakhir nomor 3, ada 8, negatif 11, 9, negatif 6, 1, negatif 9, dan 0. Kita urutkan mulai dari yang terkecil yaitu negatif 11, terus negatif 9, selanjutnya negatif 6, lalu 0, 1, 8, dan 9. Seperti itu. Harus teman-teman bisa membandingkan dulu. Ketika teman-teman sudah bisa membandingkan, untuk mengurutkan insya Allah akan lebih lancar. Nah, latihan juga nih di rumah teman-teman. Tolong dicatat nomor 1 sampai nomor 3 kita akan mengurutkan mulai dari yang terbesar. Mulai dari yang terbesar. Di nomor 1, 3, negatif 8, 0, negatif 2, negatif 1. Diurutkan mulai dari yang terbesar. Selanjutnya 5, negatif 7, negatif 9, 1, dan 7. Itu diurutkan mulai dari yang terbesar juga. Yang terakhir negatif 9, 11, 1, negatif 2, 2, negatif 4, dan negatif 7. Nah, ini semua teman-teman bisa ditulis dan dijawab. Serta jawabannya bisa didiskusikan dengan kedua orang tua kalian di rumah. Atau boleh membuka buku catatan atau buku paket serta mencari sumber-sumber yang lainnya yang berada di internet. Cukup sekian video yang Pak Ahmad buat untuk kali ini. Kita bilangan bulat baru sampai ke mengurutkan. Selepas dari mengurutkan, kita akan mengoperasikan secara sederhana bilangan bulat ya. Mulai dari mengoperasikan penjumlahan dan mengoperasikan dalam bentuk pengurangan. Selamat belajar, diulang-ulang lagi video yang Pak Ahmad berikan agar teman-teman bisa lebih memahami dan lebih mengenal tentang bilangan bulat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.